Pemirsa, kita akan mulai perbincangan dan juga telah hadir di studio Metro TV Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Mas Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam, Mas Panggi. Malam, Mbak Tadi, Fitri. Oke, Mas Burhan tadi sudah diperkenalkan sebelumnya, dan untuk kemudian mewarnai diskusi malam hari ini, saat ini juga kita sudah bergabung dari luar studio, ada Wasekjen Bapilu Partai Nasdem, Bapak Jafar Siddiq, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Pak Herman Hairon, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bapak Patria Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, pertanyaan sama kepada Pak Jafar, Pak Herman, dan juga Pak Patria. Bagaimana nih tanggapan terhadap hasil hitung cepat atau quick count sampai malam hari ini? Pak Jafar dulu, silakan. Pertama, Mbak, tentu saja quick count ini kita pandang sebagai sebuah metode ilmiah untuk proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Yang perlu kita syukuri tentu saja pemilu hari ini berjalan dengan baik, tanpa gejolak. Itu menandakan bahwa warga atau rakyat Indonesia hari ini semakin dewasa dalam proses berdemokrasi. Sementara terkait hasil ini, sebaiknya kita tunggu saja nanti pengumuman resmi KPU yang akan menjadi acuan dan menjadi pedoman kita untuk memutuskan siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres pada saat ini. Begitu, Mbak, kira-kira. Oke, Pak Herman. Ya, tentu kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menjalankan proses demokrasinya dengan baik, aman, damai, lancar, dan sekarang sedang tahapan perhitungan untuk DPRD Provinsi. Jadi saya memang mengikuti perhitungan. Dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga hasil hitung cepat kita bisa melihat bagaimana sampai saat ini unggul. Kami yakin bahwa metode ilmiah hitung cepat ini juga teruji dan telah beberapa kali tentu dalam kontestasi sangat akurat, dan kalaupun ada margin error sangat tipis, tentu ini adalah sebagai potret kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun demikian, saya sependapat bahwa untuk memastikan bahwa kemenangan ini tentu sesuai dengan aturan penyelenggara pemilu, ya nanti kita akan menunggu sampai ditetapkannya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemenang pemilu. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Oke, Pak Herman, kami dapat informasi apakah betul Prabowo Gibran nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi malam ini? Tentu Pak Prabowo menyampaikan bukan hanya akan bertemu dengan Pak Jokowi, telah menyampaikan akan bertemu dengan seluruh pihak, dengan seluruh lapisan masyarakat, dan bahkan dengan pihak-pihak yang selama ini ya turut berkontestasi. Karena Pak Prabowo ingin bahwa ke depan hidup semuanya rukun, guyup, dan bersatu kembali. Dan kita juga bersyukur ya Mbak, bahwa dalam kontestasi hari ini tidak seperti pemilu sebelum-sebelumnya. Polarisasi di publik begitu kuat, namun hari ini saya kira semuanya bisa merasakan bahwa kontestasinya berjalan dengan baik. Kalaupun ada perbedaan dan perdebatan juga dalam koridor yang tentu masih bisa kita tolerans gitu ya. Dan tentu pada saat ini Pak Prabowo saya kira akan menemui semua pihak ya, termasuk Pak Presiden Jokowi dan para pihak yang tentu selama ini juga turut berkontestasi. Oke, baik, selanjutnya ke Pak Patria mengenai perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat ini. Ya, kalau dari pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Pak Arsyad sudah mengatakan kami semua ini tetap tenang, tetap tersenyum, tetap berdiri tegak, dan kita memang seperti yang para pollster dan para surveyor sudah cantumkan ketika mereka memunculkan QC, quick count, adalah memang itu belum hasil resmi dari KPU. Jadi kita sudah 25 tahun reformasi, abang-abang saya ini juga pasti setuju bahwa yang namanya hasil resmi KPU adalah yang sesuai undang-undang, dan itu yang kita tunggu semuanya. Kenapa? Karena memang dari awal pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta partai politik pendukungnya benar-benar ingin dalam pemilu ini yang menang adalah rakyat. Sehingga dalam konteks itu
pemenangnya nanti ditentukan bukan dengan statistik, tetapi memang setiap suara rakyat sudah dihitung dan sudah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, memang sekarang kerja beratnya ada di KPU dan nanti tentu Bawaslu bila ada laporan-laporan terkait bagaimana memastikan, meyakinkan rakyat bahwa memang hasil yang nanti hasil resmi itu memang adalah hasil yang sesungguhnya. Jadi itu memang semua sudah ada di dalam undang-undang dan saya rasa itu harusnya bisa diterima. Oke, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Saya akan ke narasumber yang ada di studio, Mas Burhan dan juga Mas Panggi. Apabila kita lihat dari hasil perolehan suara sementara berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, apakah ini mengkonfirmasi tingginya tingkat kepuasan terhadap sosok Jokowi linier dengan perolehan suara Prabowo Gibran? Mas Iya, memang kalau kita lihat data, sepertinya apa yang kita saksikan hari ini itu mengkonfirmasi kemenangan simbolik Presiden Jokowi. Karena approval ratingnya yang tinggi di tengah isu negatif yang selama ini menyerang beliau ternyata tidak menetes ke bawah. Jadi masyarakat bawah jatuh cinta kepada Presiden Jokowi dan ada asosiasi positif antara approval rating Presiden Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran. Sebelumnya asosiasi positif ini dinikmati oleh dua paslon, kepada Pak Prabowo maupun Mas Ganjar Pranowo. Tetapi sejak Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo setelah melalui putusan kontroversial MK, itu ternyata loyalis Presiden Jokowi migrasi elektoral dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan mengapa suara Mas Ganjar tergerus. Karena sampai survei terakhir kami, akhir Januari awal Februari, itu tren penurunan Mas Ganjar masih berlangsung terus. Jadi dan ini juga menjelaskan ada semacam miskalkulasi terkait dengan strategi PD Perjuangan dan tim Mas Ganjar yang secara keras mengkritik Presiden Jokowi terutama pasca Prabowo Gibran dipasangkan. Karena itu seperti memberi sinyal kepada basis Jokowi untuk pelan-pelan pindah dari pendukung Ganjar ke Pak Prabowo. Karena kita tahu loyalis Presiden Jokowi ini tidak terlalu begitu peduli soal isu etik, soal isu politik dinasti, dan serangan itu seperti mengkonfirmasi mereka untuk kemudian pindah ke Pak Prabowo. Dan 80% mereka yang puas terhadap Presiden Jokowi tadi yang awalnya diperebutkan oleh dua kubu, kemudian didominasi oleh Pak Prabowo. Itu yang lebih menjelaskan mengapa suara Pak Prabowo bahkan di atas prediksi kami, lembaga survei saya upper estimate-nya 56%, lower estimate 51%. Ini suara 57-58%. Kalau terkonfirmasi oleh hasil official KPU nanti, itu saya kira di atas semua prediksi lembaga-lembaga survei. Dan menurut saya itu lebih karena faktor Jokowi plus ada sekitar 50% basis lama Pak Prabowo yang masih bertahan memilih Pak Prabowo meskipun sebagian yang lain sudah pindah ke Mas Anies. Mas Panggi, pendapatnya ataupun pandangannya? Iya, pertama tentu dari survei kita di Agustus ya terakhir ya, itu sudah menunjukkan memang endorse Pak Jokowi itu efek pengaruh preferensi pilihan publik yang ikut tidak split ya, artinya pilihan Pak Jokowi diikuti oleh pilihan mereka. Kita lihat ini di Fox Poll ya. Pemilih bawah itu sudah memang 30% waktu itu kan angka yang cukup besar. Nah kalau kita cross step apa yang membuat mereka mengikuti preferensi Pak Jokowi? Salah satunya adalah soal programatik yang tadinya BLT, Raskin ya kemudian bansos dan seterusnya, approval ratingnya yang kemudian level confidence-nya naik gitu. Nah ini yang kemudian mengkonfirmasi per hari ini Mbak Fitri bahwa isu demokrasi, isu nepotisme, isu konstitusi, isu soal dirty party apa istilah yang banyak sekarang ini termasuk isu macam-macam lah ya. Tapi ternyata bagi masyarakat itu dianggap isu langitan gitu. Isu yang tidak ngefek kepada preferensi pilihan mereka. Derasnya kritikan juga tadi yang dikatakan oleh Mas termasuk tidak menetes ke bawah. Ya termasuk derasnya kritikan publik ya termasuk muazin kebangsaan yang dikumandangkan oleh rektor ya kampus-kampus. Ternyata itu tidak mendowngrade elektabilitasnya Pak Prabowo meskipun linkage politiknya Pak Prabowo seringkali dikaitkan dengan sebelumnya ke Ganjar tapi kemudian ditarik ke Pak Prabowo. Itu tidak mengubah peta politik secara peta aspek-aspek elektoral gitu. Nah, ini yang kemudian saya memahami ternyata mungkin dari demografi kita mau pendidikan kita masih 11-16% yang kuliah, kemudian pendapatan kita masih 78% di bawah Rp700.000, kemudian soal-soal yang kemudian
ini yang saya aku yakin juga, isu-isu ini sepertinya isu-isu yang tadi tuh, yang bansos, raskin, BLT, termasuk makan siang gratis ini ditangkap oleh publik lebih mudah. Oke. Ini yang membuatkan sepanjang yang saya tahu ya, secara elektabilitas, bahwa itu yang ditakuti oleh Mas Ganjar dulu ketika tidak digandeng oleh Pak Jokowi. Karena betul-betul beliau merasakan kehilangan. Begitu Pak Jokowi tidak mendua ya, sudah mengkelirkan kakinya dengan menggandeng Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, di situ clear bahwa tidak ada mendua, di situ jelas kakinya Pak Jokowi. Oke. Nah, pada waktu itu juga kemudian ada lompatan elektoral yang terjadi pada Pak Prabowo. Nah, itu juga yang dipahami oleh publik. Kalau misalnya nih, kalau nggak pilih Mas Gibran misalnya ya, tidak pilih Pak Prabowo, ada kekhawatiran mungkin kecemasan mereka nggak akan dapat makan siang. Mereka sudah pikir makan siang gratis. Oke. Kemudian akan ada BLT 600.000 bisa hilang, kemudian Baik. bansos dan seterusnya. Nah, inilah terbukti bahwa seperti itulah baru kualitas demokrasi kita di Indonesia. Jadi saya clear menurut saya bahwa isu yang semua dikembangkan di publik, yang santer menjadi pembicaraan publik, ternyata isu itu tidak ngefek di tengah masyarakat kita. Oke, Mas Patria tanggapannya? Ya, paling tidak saya bisa mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan dari awal berbagai macam isu yang bisa dikatakan menjurus kepada anomali atau kecurangan atau mungkin kritikan, itu memang bukan, bagi kami bukan soal elektoral belaka. Kenapa? Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Memang itu yang sudah menjadi didikan kami di PDI Perjuangan yang kemudian mendukung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar dan Pak Mahfud pun dalam menyampaikan berbagai macam program, pandangan politiknya, bagaimana harus Indonesia ke depan, itu juga bukan soal elektoral belaka. Bahwa memang ada yang perlu dipertanyakan dalam beberapa hal, saya bukan maksud mengungkit, tetapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pangi, mungkin bisa di flashback dari MK, kemudian ada juga kritikan dari berbagai macam elemen masyarakat. Itu bukan hanya elektoral belaka, dan itu memang harus diutarakan. Dan buat kami memang itu yang bukan masalah menang atau kalah atau elektoral saja. Sejak awal ini adalah 3 janjinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu adalah patuh taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Dan inilah yang harus diutarakan terus. Karena begini, kalau terus-menerus politik Indonesia hanya dipandang dari segi elektoral belaka, tata negaranya kita nggak akan bisa berkembang menjadi negara maju. State building itu bukan semata elektoral. Saya rasa para pakar bisa lebih menjelaskan lebih bagus tentang ini. Bagaimana Francis Fukuyama menjelaskan bahwa itu state building itu ada aspek ideologi dan ada aspek good governance, clean governance. Dan itu yang diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta partai politik pendukungnya.